Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Otto Hasibuan menanyakan kepada dokter saksi ahli dari pihak jaksa terkait kemungkinan racun cyanida baru disuntikkan ke jenazah Mirna setelah 3 hari diformalin. Otto menunjukkan bukti bahwa 70 menit sebelum diformalin, hasil pemeriksaan jenazah Mirna adalah negatif cyanida. Bagaimana mungkin cyanida tiba-tiba ada setelah 3 hari? Pertanyaan ini membuat perdebatan yang cukup serius antara Otto dengan saksi ahli dari pihak jaksa. Berarti tidak sesuai dengan jumlah lethal dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini, Kalau lihat lethal dosisnya ini, ya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti. Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. Iya. Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara terserah. Iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Ya, Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan Jadi yang mulia, sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli Izin ya. untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gini. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu bisa mengumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, yang bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya tegaskan, tapi bapak masih terus saja begitu. Ya saya bertanya. Ya, kan saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mesti dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Ya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa. Karena tidak ada proses. Ya. Kadang orang mati. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk Baik. menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Itu Oke. keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu kan. Gitu kan? Besar ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan, Ya, ilmu, bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan
baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati, sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut. Baik. Ya. Jadi saudara mengatakan kalau hanya melihat hasil laboratorium dari dalam tubuh saja, Ya, ya. kesimpulan saudara tadi tidak bisa ditentukan sebab matinya, Ya. kan? Dan 0,2 itu juga jumlah mematikan. Ya. Tapi saudara ahli menjelaskan karena ada keterangan-keterangan yang Ya, lain, ya, ya. maka saudara menghubungkannya, kan begitu Siap, Pak? Kan siap, gitu. siap, Itu. siap. Itu nggak usah tanya gitu loh. Ya, ya. Karena nanti kan akan kita tanya nanti ahli yang lain itu Ya, apa siap. yang dia ngomong. Ya, siap, siap. Begitu Pak kan? Ya. Jadi artinya dalam hal ini saudara dengan melihat yang saudara dengan ilmu yang saudara gunakan, Ya. dengan pengetahuan saudara, Ya, ya. berdasarkan pemeriksaan tubuhnya, Ya. termasuk empedunya, Ya. urinnya, hatinya, ya Ya. itu tidak bisa menentukan matinya korban ini. Ya. Kan begitu. Nah, soal nanti apakah saudara kan katanya kan diterangkan oleh ahli, Orang lain, ya. kan gitu. Ya. Nanti kita tanya, Ya. benar nggak Ya, keterangan ya. itu? Siap. Karena kan saudara mengatakan bahwa itu pasti karena ada barang yang masuk. Ya. Nah, nanti kita cek Ya. apakah betul jumlah itu masuk. Kan begitu Ya, Pak siap. kan? Ya. Karena berbeda soalnya kan? Ya. Karena faktanya 0,2, jaksa mengatakan lidol dosisnya tadi malah 2,5 miligram. miligram, nggak cocok gitu loh. Ya. Jadi kalau 0,2 aja ditemukan SITs apa adanya begini, nggak mati di korban. Kan Ya, begitu Pak ya, ya. ya. Nah, Tapi mungkin- Bapak juga mesti ada di dalam pemikiran Bapak bahwa korban ini sudah 3 hari. Nah, sekarang gini, dengan 3 hari itu kan jadi kemungkinan kenapa? Iya. Dengan ada 3 hari Dimasukkan itu. dimasukkan formalin, Iya. kan menjadi akurat nggak jadi pemeriksaan ini jadi? Iya. Kan tidak kan? Bisa nggak akurat kita, kan jadi kemungkinan kan jadinya kan? Atau pertanyaan saya bertanya lah, dengan adanya formalin dalam tubuh, Iya. apakah akurasi pemeriksaan ini lebih baik atau tidak? Jadi begini, di dalam konsep pemeriksaan racun dari prosedur kedokteran forensik, itu tempat-tempat yang paling banyak menyimpan itu adalah lambung. Kalau dia menggunakan secara oral, kalau suntik itu di hepar biasanya. Itu tempat-tempat itulah yang kita ambil untuk mendeteksi. Nah, kalau di lambung ada, walaupun sedikit, yang seharusnya tidak ada pada lambung itu bisa. Tetapi kalau dia dimasukkan setelah itu juga tidak mungkin karena tidak ada luka-lukanya. Tidak menyebabkan luka. Tidak menyebabkan luka. Itulah yang tadi saya katakan bahwa pada orang-orang yang sudah mati dimasukkan racun ke dalam tubuh, tidak ada reaksi tubuh karena korbannya sudah mati. Nah, kita lihat di sini bahwa makanya saya juga memeriksa PA-nya, patologi anatomi, untuk melihat bahwa ini memang terjadi namanya antemortem, sebelum mati. Nanti ada juga yang postmortem. Ya, jadi banyak sekali dulu waktu zamannya racun orang suka minum serangga, itu sering sekali orang sudah dibunuh terus dia masukkan. Tapi kita lihat ternyata itu tidak ada tanda-tanda reaksi di dalam tubuhnya. Secara toksikologi ada, tapi ini ada, memang ada, tapi bukan pada waktu dia masih hidup. Jadi matinya sebetulnya dia dibekap, pakai bantal waktu itu. Jadi seperti itu. Baik, saya bertanya lagi. Tanda-tanda seseorang mati karena cyanida itu apa saja yang ada dalam tubuh? Ya, Jadi bukan di luar tubuh. iya. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau Iya. di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Ya, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini.
menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya, Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama tadi hanya itu saja. Jadi poin penting sebetulnya dari sini saja sudah kelihatan ada banyak rekayasa di situ, dan untuk masuk kepada PK ini bisa diawali dari sini sebetulnya. Dampak dari downscaling gelas misalnya, gelas begini. Nah, terus kita uji seperti ini. Misalnya di sini gelas seharusnya di dalam frame itu direpresentasikan dengan 32 kali 32 pixel. Tetapi karena dilakukan downscaling di video, ya, framenya direduksi menjadi 16 kali 16 pixel. Setelah itu kalau dilakukan zooming, diperbesar menggunakan nearest neighbor maupun bilinear, inilah hasilnya, Kang. Bentuk gelas pun tidak lagi menyerupai gelas. Kalau di sini masih tersisa bentuk gelas, kita masih bisa mempersepsikan. Tapi kalau ini bilinear dan nearest neighbor, meskipun ukuran frame di zoom menjadi ukuran yang sama, tetapi terjadi pixelated dan pengaburan, blurring gitu. Itu apanya di sini, demonstrasinya seperti itu di sini. Hasil dari sini terhadap ini, bilinear terhadap ini ya tentu mengalami distorsi gitu. Karena kan ini adalah bentuk pendekatan atau bentuk interpolasi dari CD. Karena interpolasi maka dia mengalami distorsi, error gitu kan. Itulah dampak dari objek yang diperkerdil secara downscaling gitu. Kita perlihatkan di sini bagaimana frame demi frame tangan Jessica itu seperti ini, hampir seperti yang saya sajikan di persidangan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini mengurang ya, maju framenya. Nah, terus ini dia. Ini dia. Kan memanjang, Kang. Ini yang saya indikasikan sebagai telunjuk itu sebagai sebuah modifikasi atau pengeditan manual ya, Kang ya, gitu. Untuk saya kira untuk menciptakan efek penggarukan mungkin menurut saya saat itu gitu, Kang. Nah di sini saya screenshot ini. Nah, saya berpikir begini, Kang. Kalau ini adalah sebuah hasil distorsi cahaya akibat dari televisi, maka dia tidak memiliki tepi yang tegas. Tetapi kalau dia menggunakan tool seperti paintbrush, maka dia memiliki deteksi tepi dari jari telunjuk yang tegas. Nah, ini saya uji dengan program saya sendiri. Kalau yang ini frame demi frame, kalian bisa download forfeit ya, forensic video. Itu bisa diperiksa sendiri. Terus menggunakan program Python yang saya buat menggunakan sejumlah algoritma, Kang. Gitu. Saya jalankan dulu ini programnya. Nah, ini dia. Nah, ini dari Baligi Academy ya, Kang. Nah, di sini saya uji edge detection. Nah, di sini ada beberapa edge detection ya, Sobel, Prewitt dan lainnya. Saya uji sejumlah menggunakan sejumlah algoritma ya. Ini sudah saya screenshot. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini kita kurangi threshold untuk mengurangi threshold untuk TP-nya. Nah, di sini saya kurangi. Nah, terbukti bahwa tangan telunjuk dari Jessica itu mengalami memiliki tepi yang tegas karena terdeteksi secara algoritma ini, algoritma Prewitt Edge Detector ini, algoritma yang dasar juga sih dalam ilmu image processing. Nah, ini ada tangan jari telunjuk di sini. Nah, terdeteksi bahwa dugaan saya secara algoritma benar bahwa itu adalah jari telunjuk yang diciptakan secara modifikasi secara manual gitu. Ada di video yang sama ini, kita lihat di sini, kita zoom pakai forfeit itu. Nah, ini kan bisa pemirsa lihat ini, bentuk tangan ini kan sangat konturnya rusak sekali ya kan ya. Dan
yang paling penting ya, ini bukan saya ngajarin untuk ngedit ya, tapi kalau orang yang sudah mempelajari image processing akan sangat peka terhadap distribusi warna. Contoh di sini Kang, di lengannya ini, ya, di sini saya. Nah ini, di lengannya ini warna itu terdistribusi cukup normal, mulai dari di sini environment-nya. Terus ke tepi, terus di sini ada sebaran warna yang cukup merata di sini sebelum dia benar-benar putih kan. Setelah itu ada lagi tepi ya sebaran tepinya cukup sebaran warnanya terus masuk ke environment-nya sekitarnya. Tapi kita lihat di tangannya nih. Ini sangat tegas dia ketika baju di sini tapi langsung kayak seragam di sini, warna putihnya di situ seragam. Nah ini saya duga ini menggunakan paintbrush di frame ini gitu loh. Dan ini bentuk tangan ini, nah ini mungkin ini tangan asli dan ini tangan buatan gitu kan. Kita apa di sini dari bentuk apanya juga tangannya ini sangat rusak konturnya kan. Iya. Kalau kita jalankan frame demi frame itu semakin kelihatan kan. Nuh tuh. Nah. Iya. Nah ini sangat merata ini. Sebaran warnanya, jadi kelihatan ini menggunakan ya kalau saya duga ya cuma paintbrush lah ya untuk menciptakan efek penggarukan tangan ini. Di sini juga kayaknya diedit dengan membuang sejumlah frame ini kan terlalu cepat ini untuk pergerakan ini kan dari satu frame ke berikutnya ini kan. Nah, ini kan terlalu cepat ini. Harusnya ada transisi kan di dalam beberapa frame, 5 frame gitu kan. Jadi hanya ditangkap hanya satu atau 2 frame ini kan terlalu cepat ini, tidak natural. Nah, itu dugaan saya Kang. Karena kita tidak memiliki data yang ini dari dia, data analisan dia ya akhirnya ya tapi dengan mereka yang memiliki keilmuan image processing akan sangat peka ini terhadap distribusi warna gitu, terutama yang yang dilakukan dengan paintbrush ini sangat seragam ini putihnya. Terus untuk yang berikutnya ini juga seperti itu saya kira. Nah ini Kang ya deteksi itu kan. Nah ini perubahan yang sangat cepat ini. Ya, ini. Ini Kang. Ya. Ini kan. Ya. Ini kan transisi yang tidak natural nih kan Kang. 1-2 frame ini saya kira karena memang di dalam BAP mereka kan seperti Christopher Harimanrianto selain mereduksi resolusi frame dia juga akan mereduksi frame rate-nya, laju frame-nya gitu Kang. Itu mereka lakukan gitu untuk memudahkan meringankan proses rekayasanya lah Kang, proses manipulasinya gitu. Di sini sangat kelihatan ini reduksi frame rate-nya ya, laju frame-nya ini kelihatan ini untuk membuat efek penggana ini kan sangat terlalu nih kan Kang. Tuh. Nah, dan kita lihat dengan apa yang sama, kita lihat juga distribusi warnanya juga ini tidak natural seperti ini ya, distribusi seragam ini seperti goresan dengan paintbrush dan ini tangan-tangan buatan di sini. Gitu. Terus untuk yang ini udah sering dibahas untuk yang untuk yang reversi atau repetisi dari frame itu yang berulang itu Kang, ini udah sering dibahas ini bahwa di sini sering berulang seperti itu. Nah itu dan objek-objek lain juga berulang ini juga sangat brutal saya kira untuk menciptakan objek efek penggarukan di paha ya atau di lutut itu dia ulangi terus seperti itu. Di selanjutnya. Nah ini ya. Nah itu kan diulangi dan objek di sekitarnya juga berulang. Ini secara visual juga sangat kelihatan ya kan. Di sini juga kalau kita zoom ini warna dari
tangannya juga sangat apa ya Kang, sangat tidak natural ini kalau kita zoom ini Kang. Nah ini nih, sebaran di sini nih terlalu ini ya. Nah, sementara lengan yang lain juga cukup merata gitu, cuma tangannya ini, nah frame-nya juga terlalu kasar ya untuk transisinya itu. Nah di sini, saya duga di sini juga, karena memang secara visual juga terjadi repetisi frame juga itu udah kentara itu untuk menciptakan efek penggarukan.